Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anggraini dengan nomor NPM 22755142. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang akuntansi, pendapatan, dan piutang dalam mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh dosen saya yaitu Pak Rusmianto. Sebelum kita membahas akuntansi pendapatan piutang, jadi dalam akuntansi sektor publik ada yang namanya PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Kemudian selanjutnya tugas PPKD. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, tugas PPKD yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya yaitu tugas SKPD. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, tugas SKPD diantaranya menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya, terdapat hubungan antara PPKD dan SKPD. Jadi bisa kita sebut PPKD adalah head office atau kantor pusat, sedangkan SKPD ialah branch office atau kantor cabang. Jadi, kontrol pencatatan PPKD dan SKPD antara lain akun rekening PPKD yang ada di SKPD dan akun rekening koran SKPD yang ada di PPKD. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi PPKD. Dari sisi SKPD, akun rekening koran SKPD akan berada dalam kelompok aset bersama kas piutang, persediaan, RKSPD, aset tetap, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu definisi akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran. Terdapat 3 pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan realisasi anggaran. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
atas asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto yang tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian selanjutnya, pendapatan laporan operasional diakui saat a. timbulnya hak atas pendapatan laporan operasional. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Pendapatan direalisasi. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan laporan operasional berupa hak yang telah diterima dari pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Berikut ini cara pencatatan pendapatan, yaitu yang pertama pencatatan pendapatan yang diterima PPKD, jurnal laporan operasional yaitu RK PPKDD pada pendapatan dan laporan operasional. Jurnal untuk laporan realisasi anggaran yaitu perubahan SAL pada pendapatan laporan realisasi anggaran. Lalu selanjutnya pencatatan pendapatan yang diterima oleh SKPD saat penerimaan. Untuk mencatat pada jurnal laporan operasional yaitu kas di bendahara pemerintah pada pendapatan laporan operasional. Ketika mencatat untuk jurnal laporan realisasi anggaran yaitu perubahan SAL pada pendapatan laporan realisasi anggaran. Lalu pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya yaitu contoh pencatatan jurnal. Diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,5 triliun. Untuk jurnal laporan operasional yaitu rekening PPKD sebesar 1,5 triliun pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,5 triliun. Lalu ketika untuk jurnal laporan realisasi anggaran yaitu perubahan SAL senilai 1,5 triliun pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,5 triliun. Contoh selanjutnya, diterima retribusi terminal sebesar Rp 80 juta oleh Dinas Perdagangan. Untuk jurnal laporan operasional yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 80 juta pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perdagangan laporan operasional sebesar Rp 80 juta. Sedangkan jurnal laporan realisasi anggaran adalah perubahan SAL senilai Rp 80 juta pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perdagangan sebesar Rp 80 juta. Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah sebesar 80 juta. Maka pencatatannya rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 80 juta rupiah. Definisi piutang. Menurut akuntansi sektor publik, piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu jenis piutang. Piutang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan antara lain, piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya yaitu yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya pengakuan dan pencatatan piutang. Pengakuan piutang.
Piutang diakui jika telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Pencatatan piutang dicatat dengan piutang pada pendapatan. Kemudian penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Piutang disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam pencatatan atas laporan. Contoh transaksi dari piutang. Pada tanggal 1 Desember 2023, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Amel sebesar Rp70 juta. Dicatat dengan jurnal piutang pajak sebesar Rp70 juta pada pendapatan pajak daerah. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat. Jika ada salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih.